Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Saya Kunedi, Kepala SMK Wikrama 1 Garut. SMK Wikrama 1 Garut hadir dengan visi menjadi sekolah kejuruan teladan nasional yang berbudaya lingkungan berkelanjutan, berbasis teknologi informasi, berkomitmen mencetak lulusan berkarakter mulia, sehat jasmani rohani, berdaya saing global, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan industri 4.0 dan 5.0 dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Dalam mewujudkan SMK masa depan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan, pengajaran berbasis industri atau Teaching Factory merupakan model pembelajaran kunci transformasi pendidikan vokasi. Teaching Factory adalah inovasi model pembelajaran berbasis produksi barang dan jasa yang mengintegrasikan suasana dan standar industri ke dalam pembelajaran di sekolah. Saat ini, SMK Wikrama 1 Garut menerapkan model pembelajaran Teaching Factory yang disesuaikan dengan kompetensi dan karakter 3 program keahlian yang ada. Program keahlian perhotelan SMK Wikrama 1 Garut menjadi fokus pengembangan pembelajaran Teaching Factory tahun 2025 dengan produk utama jasa akomodasi perhotelan dengan brand Institut Hotel by Wikrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Adilati Saadah. Saya di sini sebagai Ketua Program Keahlian Perhotelan SMK Wikrama 1 Garut. Pembelajaran Teaching Factory di jurusan perhotelan SMK Wikrama 1 Garut dilaksanakan secara sistematis melalui 7 tahapan sesuai dengan standar industri. Tahap pertama adalah identifikasi produk. Pada tahap ini, jurusan menetapkan jenis layanan yang akan dikembangkan, yaitu produk jasa room dan resto. Identifikasi ini selaras dengan fasilitas baru TEVA berupa kamar deluxe dan pelengkapan operasional yang telah disediakan melalui program pengembangan TEVA dari pemerintah. Tahap kedua adalah analisis capaian kompetensi. Guru menyelaraskan ATP dan modul ajar dengan SKKNI, termasuk modul pembelajaran mendalam yang dikembangkan khusus untuk mendukung TEVA. Penyelarasan ini diperkaya melalui pengalaman magang guru dan keterlibatan guru tamu dari industri. Tahap ketiga adalah perancangan produk. Di sini, guru dan siswa merancang layanan room, resto, front office, dan paket hospitality lain seperti layanan wisata Garut. Seluruh rancangan disusun untuk memastikan layanan yang dipraktekkan benar-benar menyerupai alur kerja hotel. Tahap keempat adalah analisis sumber daya. Guru dan siswa mengikuti briefing, pembagian jadwal incas, serta pengecekan alat dan pelengkapan praktik. Peralatan housekeeping dan restoran yang telah dilengkapi melalui pengembangan TEVA ini menjadi pendukung utama pada tahap ini. Tahap kelima adalah pelaksanaan produksi. Tahapan ini menggambarkan pengalaman kerja nyata sesuai dengan prosedur di industri. Tahap keenam adalah penyerahan produk atau pelayanan kepada pelanggan. Siswa memberikan pelayanan utuh kepada tamu, mulai dari penyambutan di front office, mengantar tamu ke kamar, hingga penyajian makanan di restoran. Setiap pelayanan mengikuti standar operasional prosedur yang dirancang pada tahap sebelumnya. Tahap ketujuh adalah layanan purna jual. Setelah pelayanan selesai, siswa meminta umpan balik dari tamu melalui QR Code kepuasan pelanggan, serta membuat review dan dokumentasi sebagai bahan evaluasi. Tahap ini melatih siswa melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai standar dunia kerja. Melalui program bantuan pengembangan TEVA ini, SMK Wikrama 1 Garut mendapat dukungan berupa peningkatan fasilitas kamar deluxe, pengadaan peralatan housekeeping dan restoran, program magang guru di industri, penyelenggaraan kelas industri, dan pengembangan modul ajar pembelajaran mendalam yang sesuai dengan SKKNI. Teaching Factory perhotelan di SMK Wikrama 1 Garut semakin siap mencetak lulusan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di industri perhotelan di dalam negeri maupun di luar negeri. Laporan pelaksanaan Teaching Factory. Sosialisasi program bantuan Teaching Factory. Workshop perencanaan dan pengembangan produk jasa serta analisis sumber daya. Workshop pengembangan modul ajar dan asesmen. Peningkatan relevansi kompetensi GTK dalam kegiatan magang dan sertifikasi guru. Peningkatan relevansi kompetensi murid melalui program guru tamu, pelaksanaan produksi dan layanan pemasaran, evaluasi pelaksanaan Teaching Factory serta dampak pengembangan Teaching Factory.
Sebagai kepala sekolah, saya merasakan dampak dari bantuan pemerintah program pengembangan pengajaran berbasis Teaching Factory skema reguler tahun 2025. Berikut dampak-dampak yang kami rasakan bagi satuan pendidikan. Pertama, tersusunnya kurikulum dan perangkat ajar yang selaras dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis Teaching Factory. Kedua, adanya peningkatan kemitraan hubungan kerjasama antara SMK Wikrama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta antar konsentrasi keahlian. Ketiga, adanya jadwal pembelajaran yang mampu mengoptimalkan keterampilan non-teknis, soft skills, dan keterampilan teknis, hard skills bagi murid. Keempat, adanya modul ajar, lembar kerja, dan SOP pembelajaran sesuai dengan prosedur kerja standar industri. Kelima, adanya produk sebagai media pengantar kompetensi berupa barang atau jasa yang dapat diserap oleh pasar dan dunia kerja. Keenam, adanya kesesuaian dan keselarasan antara kompetensi lulusan SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Ketujuh, terciptanya lingkungan praktik kerja yang berstandar industri. Dan kedelapan, terbangunnya mekanisme pasar antara produk barang atau jasa hasil dari pembelajaran Teaching Factory dengan pelanggan ataupun customer masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Khairunisa dari SMK Wikrama 1 Garut, jurusan Perhotelan. Dampak-dampak yang kami rasakan dari pembelajaran TEFA, yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama tim dan kolaborasi, yang kedua yaitu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab, yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi, yang keempat yaitu melatih kemampuan adaptasi dan fleksibilitas, yang kelima yaitu melatih kepercayaan diri, dimulai dari penataan kamar, melayani tamu, hingga layanan pribadi. Yang keenam yaitu melatih kemampuan belajar mandiri. Yang ketujuh yaitu meningkatkan semangat belajar dan motivasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan. SMK bisa, SMK hebat. Wikrama untuk Indonesia.